Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelajar hebat, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelam ke dalam salah satu materi bahasa Indonesia yang super penting dan sering banget kita temui, yaitu teks diskusi. Kalian pernah nggak sih lagi ngobrol sama teman, terus beda pendapat? Nah, teks diskusi ini ibarat versi tulisannya. Siap belajar? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih sebenarnya teks diskusi itu? Gampangnya gini, teks diskusi adalah sebuah tulisan yang membahas satu isu dari berbagai sudut pandang. Biasanya, ada dua sisi utama, sisi yang mendukung atau pro, dan sisi yang menentang atau kontra. Tujuannya apa? Bukan buat berantem. Ya, tujuannya adalah untuk menemukan jalan tengah, sebuah kesimpulan yang adil dan seimbang setelah menimbang semua argumen. Coba kita ambil contoh isu yang lagi hangat. Apakah pembelajaran daring sebaiknya tetap diterapkan setelah pandemi? Kalau kita mau buat teks diskusinya, kita harus bahas kedua sisinya. Pertama, argumen yang pro atau setuju. Mungkin kita bisa bilang kalau daring itu efektif, fleksibel, karena bisa belajar di mana saja. Dan pastinya hemat waktu perjalanan. Itu sisi positifnya. Tapi, kita juga harus lihat sisi lainnya, yaitu argumen yang kontra atau tidak setuju. Misalnya, pembelajaran daring bisa mengurangi interaksi sosial antar siswa, bikin cepat jenuh karena terus-terusan menatap layar, dan nggak semua siswa punya fasilitas yang sama. Nah, setelah kita jabarkan argumen pro dan kontranya, baru deh kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulannya bisa jadi, mungkin solusi terbaik adalah model hybrid, yaitu gabungan antara daring dan tatap muka untuk mengambil manfaat dari keduanya. Keren kan? Jadi, kita nggak cuma lihat dari satu sisi saja. Sekarang, kita bahas fungsi dan tujuan dari teks diskusi. Kenapa kita perlu belajar ini? Pertama, teks diskusi itu sarana keren untuk menyampaikan pandangan yang berbeda secara logis dan terstruktur. Bukan cuma asal ngomong, tapi ada dasarnya. Kedua, ini melatih kita untuk berpikir kritis terhadap masalah-masalah sosial di sekitar kita. Kita jadi nggak gampang percaya sama satu sumber informasi saja. Selain itu, dengan belajar diskusi, kita juga melatih keberanian untuk berpendapat dengan sopan dan santun. Penting banget nih, biar saat beda pendapat, kita tetap bisa saling menghargai. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Ingat ya, inti dari diskusi itu bukan untuk menang atau kalah, tapi untuk mencari kebenaran dan solusi bersama. Itulah semangatnya. Oke, selanjutnya kita akan kenali ciri-ciri umum dari teks diskusi. Gimana caranya kita bisa tahu kalau sebuah teks itu adalah teks diskusi? Kita bisa lihat dari dua hal, dari isinya dan dari bahasanya. Dari segi isi, pertama, teks diskusi selalu membahas isu aktual atau masalah yang memang punya dua sisi pandangan. Kalau semua orang sudah setuju, ya nggak perlu didiskusikan lagi kan? Kedua, teks ini wajib menyajikan argumen pro dan kontra secara seimbang. Porsinya harus adil, jangan berat sebelah. Dan yang ketiga, selalu ditutup dengan simpulan atau rekomendasi yang merangkum kedua pandangan. Sekarang, dari segi kebahasaan, ini juga khas banget. Pertama, kalian akan sering menemukan konjungsi atau kata hubung, perlawanan. Contohnya seperti kata namun, sedangkan, sebaliknya, atau meskipun demikian. Kata-kata ini dipakai untuk menyambungkan dua argumen yang bertentangan. Kedua, teks diskusi banyak mengandung kata kerja mental. Apa itu? Itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan. Misalnya berpendapat, meyakini, menolak, mendukung, atau berpikir. Ketiga, sering juga menggunakan modalitas, yaitu kote kata yang menunjukkan sikap, seperti harus, sebaiknya, perlu, atau mungkin. Kata-kata ini biasanya muncul di bagian simpulan, sebagai saran. Terakhir, gaya bahasanya harus objektif, logis, dan netral. Pilihan katanya tidak memihak, dan yang paling penting, di dalam teks diskusi, akan ada kalimat fakta dan kalimat opini. Tugas kita sebagai pembaca yang cerdas adalah bisa membedakan mana yang fakta berdasarkan data
dan mana yang sekadar pendapat pribadi. Untuk lebih memantapkan pemahaman kita, mari kita bedah unsur-unsur penting dalam sebuah teks diskusi. Ada 4 unsur utama yang harus ada. Pertama, tentu saja isu atau masalah. Ini adalah topik utama yang sedang dibicarakan dan butuh solusi. Isu harus jelas, supaya diskusinya tidak melebar kemana-mana. Unsur kedua adalah argumen pro. Ini berisi semua alasan, data, atau bukti yang mendukung isu tersebut. Argumen pro harus kuat dan didukung oleh fakta agar meyakinkan. Misalnya, kalau isunya tentang penggunaan gawai di sekolah, argumen pro-nya bisa jadi gawai memudahkan siswa mencari informasi dengan cepat. Unsur ketiga adalah kebalikannya, yaitu argumen kontra. Bagian ini berisi alasan atau bukti yang menentang atau mengkritik pandangan pro. Sama seperti argumen pro, argumen kontra juga harus logis dan kuat. Contohnya, argumen kontra untuk isu gawai tadi adalah gawai bisa mengganggu konsentrasi siswa dan membuka peluang untuk menyontek. Dan unsur terakhir yang jadi penentu adalah simpulan atau rekomendasi. Ini adalah bagian paling bijak dari teks diskusi. Disinilah penulis menyatukan kedua sisi, pro dan kontra, secara adil dan rasional. Simpulan tidak memihak salah satu, melainkan mencari jalan keluar terbaik. Misalnya, kesimpulannya bisa berupa, gawai sebaiknya tetap diizinkan di sekolah, namun penggunaannya harus dibatasi pada jam pelajaran tertentu dan di bawah pengawasan guru agar fungsinya tetap positif. Jadi keempat unsur ini, yaitu isu, argumen pro, argumen kontra, dan simpulan, adalah fondasi yang membangun sebuah teks diskusi yang utuh dan berkualitas. Memahami struktur ini akan sangat membantu kalian saat harus menulis atau menganalisis sebuah teks diskusi. Nah, setelah tahu teorinya, sekarang mari kita coba terapkan dengan contoh yang sangat singkat dan jelas. Anggap saja isunya. Perlukah penggunaan gawai di sekolah dibatasi? Pertama, kita sajikan pendapat yang pro, gawai itu sangat bermanfaat. Siswa bisa dengan cepat mencari informasi tambahan di internet untuk melengkapi materi dari guru. Selain itu, komunikasi antara siswa, guru, dan bahkan orang tua menjadi lebih mudah dan cepat, terutama untuk urusan mendesak. Selanjutnya, kita berikan ruang untuk pendapat yang kontra. Di sisi lain, kehadiran gawai di kelas bisa menjadi bencana. Notifikasi dari media sosial atau game bisa memecah konsentrasi siswa saat belajar. Potensi untuk melakukan kecurangan saat ujian juga menjadi lebih besar. Siswa bisa jadi lebih asyik dengan gawainya daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Terakhir, kita tarik kesimpulan yang bijak dari dua pendapat tadi. Menimbang manfaat dan risikonya, penggunaan gawai di sekolah sebaiknya tidak dilarang total, tetapi diatur dengan ketat. Misalnya, gawai hanya boleh digunakan untuk kegiatan pembelajaran di bawah pengawasan guru, dan harus disimpan selama ujian berlangsung. Dengan cara ini, fungsi positif gawai bisa dimaksimalkan, sementara dampak negatifnya bisa diminimalkan. Gimana? Gampang kan sebenarnya? Dengan memahami konsep teks diskusi, kita tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi kita juga belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana, terbuka, dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Ini adalah skill yang sangat berharga, tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulai sekarang, kalau kalian menemukan sebuah isu, coba deh latih diri kalian untuk berpikir seperti struktur teks diskusi. Apa sisi pro-nya, apa sisi kontranya, dan apa solusi terbaik yang bisa diambil. Dengan begitu, kalian akan terbiasa berpikir kritis dan tidak mudah terhasut oleh pendapat sepihak. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita mengenai teks diskusi. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.